Oke, baik, kita bertemu di pertemuan berikutnya. Nah, jadi kali ini saya akan membahas, tentang, penggunaan header dan footer dari Word ya. Jadi, ini bisa dipakai acuan untuk belajar nanti untuk header dan footer. Nah, secara umum, header dan footer ini dipakai untuk 2 hal ya, yaitu adalah yang pertama itu untuk menggunakan kop ya. Jadi ini kertas kop, ini contohnya. Ini kertas kopnya dari SMK Teknologi Nasional Denpasar. Kemudian yang kedua adalah untuk pembuatan halaman. Nah, pembuatan halaman ini nanti bisa menggunakan header dan juga bisa menggunakan footer. Nah, untuk mengakses header dan footer, kita bisa masuk melalui menu ya, tab di sini di bagian insert ya, di bagian insert. Kemudian di sini ada header dan footer. Nah, untuk header sendiri apa itu? Nah, header itu tertulis di sana adalah headers help you to repeat content at the top of every page. Jadi apa yang dimasukkan di header itu akan diulangi setiap halaman ya. Begitu pula dengan footer. Nah, bedanya cuman kalau header itu ada di atas dokumen, kalau footer itu ada di bawah dokumen, seperti itu. Nah, apa yang bisa dimasukkan di header dan footer itu kalau di kertas kop yang saya jadikan contoh di sini, yang bisa dimasukkan ini adalah gambar ya, gambar gitu. Jadi untuk mengakses header dan footer kita gampang caranya tinggal klik 2 kali di bagian atas dokumen ini. Jadi tinggal klik 2 kali. Nah, maka kalian akan melihat ada perubahan ya. Dari yang tadi sebelumnya agak buram, sekarang menjadi lebih terang. Kemudian di sini juga ada tulisan header dan juga ada garis putus-putus di sini. Nah, ini berarti yang kalau footer, nah ini juga sama. Nah, ini footer juga sama, ada footer dan ada garis putus-putus, juga ada gambarnya. Nah, kalau kondisinya seperti ini berarti header dan footer sedang diakses aktif ya, sehingga apapun yang ada gambar di sini, ini bisa diedit seperti ini. Jadi kalau saya di sini contohnya saya geser-geser begitu ya, saya sesuaikan posisinya gitu ya. Jadi itu contohnya, kemudian kalau yang bawahnya ini, kenapa kok ini di atas gitu ya, karena ini menggunakan setting kertas F4. Nah, silakan diingat lagi pertemuan awal di mana saya membahas tentang bagaimana caranya men-setting kertas F4 seperti itu ya. Jadi itu nanti untuk, penggunaannya untuk kertas kop. Nah, caranya memasukkan gambar ini ya gampang, tinggal kalian masukkan, copy paste begitu, gambar yang mau dijadikan header atau footer. Tolong diingat, biasanya dalam menggunakan kop atau header dan footer dengan kertas kop itu biasanya harus bersifat resmi suratnya. Suratnya harus bersifat resmi ya. Jadi biasanya ya kopnya bentuknya seperti ini, ada logo lembaga, ada nama lembaga, ada alamat, identitas dan lain sebagainya. Jadi memang harus resmi seperti ini ya, tidak bisa tidak gitu, kecuali nanti kalau kalian mau belajar bikin kop pakai di header itu ya silahkan, bisa gitu ya. Nah, itu untuk penggunaan, kop ya. Nah, di sini saya kasih contoh juga bagaimana kalau, dibuat halaman baru gitu. Ini misalnya saya tulis ini halaman 1 ya. Kalau saya buat halaman baru berarti, nah ini halaman 2 gitu. Ini halaman 2 di mana kopnya ini berulang ya. Jadi headernya berulang, kemudian footernya juga berulang. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya saya hapus salah satunya, header atau footernya begitu. Nah, kalau saya hapus, ini saya hapus gitu ya, di halaman pertama ya, di halaman pertama saya hapus, kalau saya close berarti di halaman kedua footernya juga hilang. Footer-nya juga hilang, karena ingat lagi, apa yang masuk ke header dan footer akan diulangi di setiap halaman, seperti itu. Nah, kalau gambar yang kalian masukkan, gambarnya dihilangkan, ya dia hilang dengan sendirinya, begitu. Ya, itu kira-kira kalau mau memasukkan header dan footer dengan menggunakan gambar. Nah,
Ini ada yang kedua ya, yang kedua yaitu kegunaan header dan footer adalah untuk membuat nomor halaman. Ya, ini saya close dulu. Saya close dulu ya. Saya close dulu. Kemudian di sini saya akan demokan mengenai caranya membuat halaman. Jadi saya atur dulu size-nya A4, kemudian paragrafnya saya atur dulu seperti itu, kemudian ya sudah kira-kira begitu. Nah, di sini saya akan membuat nomor halaman ya. Di mana saya akan di sini ambil contoh, ini adalah halaman 1, kemudian ini adalah halaman 2. Nah, kalau dalam sebuah dokumen resmi, ya dalam sebuah dokumen resmi, di sini saya ambil contoh tesis ini misalnya. Ya, di sini saya ambil contoh tesis. Kalau di dalam sebuah dokumen resmi seperti ini, ada yang namanya cover dokumen, ada yang namanya daftar isi dan lain sebagainya. Biasanya semuanya itu menggunakan nomor halaman berupa angka Romawi seperti itu. Nah, di sini kita lihat di bagian daftar isinya. Daftar isi seperti ini, perhatikan. Jadi di bagian lembar persetujuan pembimbing, lembar-lembar yang ada di awal-awal ini, semuanya menggunakan nomor halaman yang angka Romawi, begitu. Menggunakan sampai di sini ada sampai 12 Romawi ya. Nah, sampai di sini 12 Romawi atau di sini sampai selesainya itu sampai daftar lampiran adalah 19 Romawi. Ya, seperti ini. Oke, offside. Nah, sampai di sini 19 Romawi ya. Nah, setelah 19 Romawi itu, maka akan ada pendahuluan. Nah, di mana pendahuluan ini balik lagi ke penomoran normal seperti ini. Balik ke penomoran normal, di mana semuanya juga dimulai dari 1 ya. Kita lihat di dokumen bawahnya. Nah, di sini kalian bisa perhatikan kalau angka 19 Romawinya itu ada di bagian bawah halaman ya, di bagian bawah tengah. Kemudian bagian pendahuluannya itu juga ada angka satunya di bawah tengah. Namun di halaman 2 ini halamannya ada di kanan atas seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat itu? Mari kita coba. Untuk Romawi ini kebetulan semuanya posisinya itu ada di bawah tengah ya. Posisinya sama semua gitu. Posisinya sama semua. Oke. Jadi kita coba. Misalnya ini halaman 1 Romawi deh gitu saya buat ya. Halaman 1 Romawi, yang di bawahnya ini halaman 2 Romawi gitu. Jadi kita buat contoh pakai 2 Romawi saja. Bagaimana cara membuat? Pertama kita masuk ke menu insert. Kemudian di sini di header dan footer ini ada page number ya. Ada page number. Nah, page number ini kalian bisa pilih nanti apakah ada di atas, apakah ada di bawah ya. Nah, kalau yang 2 ini terus terang saya belum pernah menggunakan, jadi sementara kita bisa abaikan dulu ya. Karena nanti untuk kepentingan kalian membuat laporan itu cukup ada di atas atau bawah begitu. Nah, karena tadi Romawinya ada di bawah berarti kita pilih bottom ya. Kita pilih bottom. Kemudian kalian bisa perhatikan di sini. Di sini ada plain number, ada tipe-tipe nomor halaman yang bisa dibuat ya. Ada jenis-jenisnya seperti ini, bermacam-macam gitu. Namun dalam konteks kalian membuat laporan nanti, dalam konteks kalian membuat laporan atau membuat makalah dan lain sebagainya, biasanya yang digunakan cukup hanyalah yang plain number saja ya seperti ini gitu. Nah, kalau kita pilih yang plain number, di sini ada 3 jenis, ada di bawah kiri, ada di bawah tengah, dan juga ada di kanan bawah gitu ya. Ada di bawah kanan. Nah, kita kan butuhnya yang di bawah tengah ya. Kita butuh yang di bawah tengah, berarti kita pilih yang plain number 2. Seperti ini. Nah, namun ternyata di sini, ya ternyata di sini yang keluar ini adalah angka 1 biasa begitu. Angka 1 biasa. Nah, bagaimana dong Pak, kita kan butuhnya Romawi gitu ya, kita butuhnya Romawi. Nah, di sini kita bisa edit ya, kita bisa edit, pastikan kalian ada di tab header dan footer ini gitu. Kemudian kalian pilih page number lagi ya, page number. Kemudian kalian pilih format page number yang ada di sini. Nah, kalian pilih format, kita klik, muncul jendela seperti ini. Kemudian kalian tinggal pilih nomor formatnya itu di sini bisa dipilih ya. Apakah ABC atau Romawi. Nah, kita butuhnya Romawi kecil. Kita pilih yang Romawi kecil.
Kemudian kita oke saja. Nah, kalau kita oke, kita ketemunya 1 Romawi dan 2 Romawi, seperti itu. Nah, 1 Romawi dan 2 Romawi. Ini sudah masuk ya, sudah masuk dia 2 Romawi. Sehingga di sini kita bisa close. Nah, di bawahnya, di bawah 2 Romawi ini, kan seperti yang tadi, ya seperti yang tadi, kalau Romawinya sudah habis, kalau Romawinya sudah habis, oke, kita perhatikan. Kalau Romawinya sudah habis, ya, Romawinya sudah habis di sini. Nah, dia akan masuk ke penomoran biasa begitu ya. Penomoran biasa, kemudian di sini pindah halaman gitu ya. Nah, sekarang di sini kita buat lagi, kita masukkan halaman baru lagi. Kita tuliskan di sini ini halaman 1 biasa begitu. Ini halaman 1 biasa. Tapi di halaman 1 biasa ini dia masuknya adalah 3 Romawi begitu. 3 Romawi. Nah, bagaimana cara membuat supaya dia menjadi 1 biasa? Ya, mungkin yang kepikiran itu seperti ini, Pak, kita buka aja footer-nya, begini ya. Kita buka aja footer-nya, lalu kita hapus angka 3 Romawinya, kemudian kita balikkan, kemudian kita jadikan dia angka 1 biasa. Ya, mungkin kepikirannya seperti ini. Coba saja kita close ya, kita close di sini. Nah, kita close. Halaman 1 biasanya oke, 1 biasa. Tapi kita lihat ke atas, semuanya menjadi 1 biasa gitu. Nah, kemudian kepikiranlah, Pak, ini kan 1 biasa, ubah aja lagi ke Romawi yang tadi gitu kan. Ubah lagi ke Romawi yang tadi. Oke. Nah, ternyata dia tidak mau berubah. Nah, dia tidak mau berubah. Gitu ya. Sehingga hal yang dilakukan dengan mengubah secara biasa, mengubah sendiri halaman ini sangat tidak bisa dilakukan begitu. Ini tidak bisa dilakukan, teman-teman ya. Adik-adik ya. Tidak bisa dilakukan sehingga ya yang bisa kalian lakukan adalah memang kita harus menggunakan trik yang akan saya ajarkan sekarang supaya angka ini, halaman ini bisa menjadi halaman 1 yang biasa. Oke. Pertama yang kita lakukan adalah ya saya ulangi dulu ya, saya hapus dulu halaman 1 biasanya. Oke, ini sudah hilang. Kemudian dari sini ya, dari sini kita masuk ke menu layout. Oke, coba perhatikan mulai sekarang karena ini akan agak tricky dan juga banyak langkah ya, sehingga kalian perlu sangat teliti untuk memperhatikan. Nah, di bagian layout ya, di sini perhatikan menu yang namanya adalah breaks. Oke, ini nih afternya jadi 8 lagi gitu ya. After jadi 0. Perhatikan di sini yang namanya breaks. Oke, kalian lihat di sini breaks. Kalau kita buka breaks ini, di sini ada page break, kemudian ada kolom dan lain sebagainya. Yang kita butuhkan adalah yang namanya section breaks yang ini. Ya. Yang kita butuhkan di sini adalah yang namanya section breaks. Secara spesifik, breaks yang kita butuhkan adalah next page breaks ini gitu. Jadi, dengan kita mengklik breaks ini, maka kita perhatikan, saya klik next page, tag, maka akan muncul halaman baru, otomatis ya, dengan nomor Romawi yang sama, tapi di sini berbeda karena sectionnya dia sudah berbeda. Kita ketik dulu, ini halaman 1 biasa ya. Ini halaman 1 biasa. Oke. Nah, di bagian page number-nya ini, ya, di bagian page number-nya ini, ya, kita klik dulu. Nah, di bagian page number-nya ini, mari kita perhatikan. Nah, yang ini bisa kita edit lagi ya, adik-adik ya. Yang ini bisa kita edit lagi. Sehingga, namun yang perlu kalian perhatikan adalah lihat di bagian header dan footer, ya, terutama di bagian navigation ini. Coba perhatikan, ya, perhatikan. Di sini ada link to previous yang menyala. Oke. Ini sudah menyala ya, ini aktif ya. Nah, ini perhatikan dulu, tapi kita tinggalkan sebentar. Kita lihat detailnya nanti. Kemudian kita di sini edit lagi page number-nya, bottom of page. Kemudian kita pakai plain number 1. Nah, ini ternyata jadi Romawi, sehingga kita pilih format lagi ya. Kita pilih format lagi. Kemudian kita pilih yang biasa. Pastikan bahwa di sini kalian pilih start at 1 gitu ya. Karena supaya
dia tidak melanjutkan dari section yang di atasnya. Nah, kita kan tadi kan sudah break section, sectionnya sudah beda. Sehingga kita tidak melanjutkan dari section yang di atasnya, sehingga kita mengulang lagi dari satu, gitu. Kemudian kita oke. Nah, sehingga dia akan menjadi angka satu. Nah, tandanya dia beda section, perhatikan Adik-adik, tandanya dia beda section adalah di sini ada tulisan section 2. Nah, perhatikan, sementara di atasnya adalah tanda section 1. Nah, kalian lihat sendiri kan, kalau di section 1 ini angkanya tetap 2 Romawi, sementara di section 2 sudah mulai angka 1 biasa. Sehingga misi kita untuk membuat halaman 1 biasa itu sudah berhasil, begitu. Nah, sekarang kalau di contoh yang tadi, kalian perhatikan di bagian contoh ini, satu biasa dan dua biasa, ini sekarang beda posisi, termasuk yang tiga biasa gitu ya. Ini beda posisi. Nah, karena beda posisi, sekarang kita ingin membuat di halaman baru gitu kan. Nah, ini sorry, kita enter. Nah, ini menjadi halaman dua biasa begitu. Halaman dua biasanya, di mana halaman dua ini adalah masih di bawah gitu ya. Sementara kita butuhnya kan di kanan atas. Oke. Yang terbersih caranya seperti ini. Kita masukkan saja lagi halaman baru di kanan atas top dan pilih di kanan. Nah, di sini dia akan lanjut ya. Dia akan lanjut gitu. Karena di sini halaman 2 ya. Yang tadi di atas halaman 1 begitu. Masalahnya adalah yang halaman 2 di bawah ini masih ada gitu. Nah, Pak, ini kan tinggal kita hapus saja gitu. Tinggal kita backspace saja gitu kan. Masalahnya kalau kita backspace, yang di atas hilang lagi gitu. Ya, yang di atas hilang lagi. Nah, berarti kembali lagi cara menghapus secara manual itu sangat tidak bisa dilakukan begitu. Tidak bisa dilakukan. Dan masalahnya lagi adalah ketika di halaman 2 ini muncul di kanan atas, ternyata di halaman satunya juga muncul. Gitu. Ya, ini juga muncul gitu. Nah, ini juga muncul padahal ini sudah beda section gitu. Kita tinggal hapus. Nah, yang lain juga terhapus. Halaman 1 biasa dan 2 biasa juga terhapus. Gitu. Nah, berarti kalau kita memasukkan secara manual halaman baru lagi, maka semua section akan kena pengaruh. Begitu. Dan hal itu tidak bisa dilakukan. Berarti halaman 2 ini tidak bisa kalian masukkan halaman baru gitu. Sehingga kita perlu hapus dan ulang lagi. Nah, bagaimana dong Pak caranya supaya halaman 2 itu bisa ke kanan atas? Lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita page break gitu. Kita masukkan next page. Gitu ya. Jadi di sini halaman 2, halaman 1 lagi, halaman 1 biasa. Ini kita tulis ini halaman 2 gitu kan. Biasa. Ya, biasa. Oke. Halaman 2 biasa. Kemudian di sini ya, kita baru masukkan nomor halaman baru lagi di section 3 ini. Coba perhatikan. Nah, ini sudah masuk section 3 ya. Nah, di section 3 ini kita masukkan halaman baru lagi. Ya, page number, top, kita masukkan kanan. Gitu ya. Nah, masuk satu dia. Kenapa begitu? Karena tinggal kita format. Karena dia masih start di satu. Bagaimana kalau kita lanjutkan dia dari previous section? Nah, kalau kita lanjutkan, dia otomatis menjadi 2. Karena dia lanjut dari section 2. Ini. Dia lanjut dari sini. Nah, ini otomatis jadi 2. Nah, sementara yang ini kan kita tidak butuh. Ya, ini kita tidak butuh. Apakah bisa dihapus manual? Ternyata kalau dihapus manual, ternyata di sini juga hilang. Nah, berarti kembali lagi menghapus manual itu tidak bisa. Nah, karena tidak bisa, mari perhatikan lagi detail yang saya suruh ingat tadi. Link to previous. Coba perhatikan ini. Nah, ini statusnya aktif kan? Bagaimana kalau kita matikan? Nah, kalau kita matikan, ya kalau kita matikan, dia tidak lagi link ke sini. Oleh karena itu, di sini kita bisa hapus saja. Dan satunya tidak akan hilang. Oke. Nah, tapi masalahnya di sini juga ada angka 1. Gitu. Di sini juga ada angka 1. Nah, di sini juga ada angka 2. Nah, di sini kalian hilangin juga link to previous-nya. Oke.
Sehingga angka 1 ini di sini juga ilangin. Nah, sehingga angka 1 ini bisa dihapus. Ya, di sini tetap akan menjadi 1, di sini tetap akan menjadi 2. Sehingga kita close, kita akan menemukan satu Romawi. Nah, ini hilang deh. Ini juga nggak perlu, ya. Ini juga nggak perlu. Ya, satu Romawinya masih di bawah, dua Romawinya masih di bawah, satu biasanya masih di bawah, dan dua biasanya sudah di kanan atas. Oke, di bawahnya tidak ada ya. Di kanan atas juga tidak ada. Nah, kalau mau masuk halaman 3, tinggal enter saja lagi. Jadi, nomor halaman barunya otomatis nanti ada di atas juga begitu. Jadi tidak perlu memasukkan section yang baru lagi. Gitu. Oke. Jadi itu adalah trik nanti kalian membuat nomor halaman yang menyilang-menyilang ya. Jadi ini nanti akan kalian pakai. Nah, saya nulis tesis saja masih menggunakan ini. Apalagi kalian nanti ya, barangkali kalian nanti buat laporan PKL, buat skripsi, apalagi nanti ngambil S2, buat tesis. Tentu saja tips ini atau trik ini sangat berguna buat kalian gitu. Jadi itu aja yang mau saya sampaikan mengenai header dan footer begitu. Kalian bisa coba ini secara mandiri ya, kalian bisa coba ini secara mandiri dan juga nanti akan langsung saya tes begitu. Dan nanti akan saya tes ya. Oke, itu aja dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu nanti di pertemuan berikutnya dan sampai jumpa.